Halo, selamat datang di podcast kedua Manggisan. Nah, sekarang kita bakal nemenin kalian yang mungkin lagi nugas, atau lagi kerja di rumah, atau lagi santai-santai aja nih di rumah. Karena ini bentuknya podcast, kalian bisa minimize aja mungkin yang kalau dengerinnya di PC ataupun di laptop. Nah, karena kita sebelumnya udah punya episode pertama, mungkin topiknya bakal nyambung sama episode yang pertama, yaitu keluh kesah pelajar. Nah, kali ini kita bakal ngomongin tentang keluh kesah guru, karena kita ada guest star di sini. Oke, perkenalkan diri dulu yang pertama kali. Halo, aku Irfan lagi. Halo, aku Daru. Halo, aku Sani. Halo, aku Dimas. Dan yang terakhir ada aku Rin, dan kita kedatangan guest star. Silahkan memperkenalkan dirinya guest starnya. Ya, nama saya Dadang Gonelo. Bukan ya? Rizal Ahmad. Oke, Bapak Rizal Ahmad. Oke, sebagai apa nih Pak? Kan kita ngomongin ngomongin guru. Bapak ini sebagai siapa gitu? Saya sebagai pendidik anak bangsa yang tidak harus ditiru. Wow. Tidak harus ditiru. Bener. Tapi digugu boleh, tapi ditiru jangan. Oke, siap. Jadi Pak Rizal ini adalah salah satu pendidik atau pengajar atau guru di SMA Kota Bandung. Nah, sekarang kita lagi ngomongin tentang keluh kesah guru tentang online school. Nah, online school ini yang seperti kita sudah bicarakan di episode pertama, banyak keluh kesah dari murid yang mulai dari banyaknya tugas yang katanya akhlakless atau nggak ada akhlak, saking banyaknya bikin pusing atau apalah. Terus terus juga nggak ngerti anaknya gara-gara nggak ketemuan langsung. Banyak kan anak-anak yang memang kalau misalnya sekedar baca atau dengerin tuh nggak nyambung, harus benar-benar diajar langsung. Nah, menurut Bapak sendiri sebagai pengajar, itu gimana nih menanggapi adanya keluh kesah murid? Sebenarnya gini, inti pembelajaran kan sekarang tuh kan lagi rame pembelajaran online. Kayak Ruang Guru, kayak Zenius itu kan itu namanya pembelajaran online. Ya. Cuman kenapa ada yang bikin keluh kesahnya? Kadang kan suasana yang kita kangen tuh hubungan emosional secara langsung, tatap muka langsung. Iya, kalau hanya sekedar tugas kan saya rasa tidak usah sekolah pun kita bisa baca buku, lihat Google juga bisa. Cuman apa sih yang bikin kangen sekolah tuh? Yang bikin kangen sekolah kan memang bukan pelajarannya. Saya yakin semua murid pasti ngomong, aku kangen belajar. Itu bullshit itu. Aku kangen ketemu Ya sebenarnya tuh kangen teman anak-anak sama anak-anaknya doang, bukan kangen ya, pelajaran. Kangen sama orang-orangnya mungkin kan kangen ngomongin gurunya, kangen ngomongin apanya, atau kangen kangen misalkan gurunya yang ganteng terus pengen ketemu dan jadi motivate gitu, terus yang cantik-cantiknya atau gimana kan ya intinya sih balik lagi kita tuh lagi kangen suasana yang dimana ketemu sama orang, bercanda sama orang, nggak bercanda secara dunia maya, nggak usah bikin TikTok dan terus TikTok itu disambung-sambung, bikin challenge yang sambung-sambung. Kita tuh udah bosen, bosen. Kita tuh pengen ketemu, pengen ngobrol, pengen pegangan. Iya, apalagi. Iya, pengen pegangan kan ya. Kayaknya yang pacaran juga beda ya. Pegang-pegang beda. Ya siap, oke. Terus menurut Bapak sendiri dengan adanya keluh kesah tuh gimana? Ya keluh kesah kan dampak dari ketidakpuasan tentang satu ya kinerja yang diberikan. Kenapa sih keluh kesah? Ya karena jujur satu, fasilitasnya ada, cuman mentalnya nggak cukup. Contoh gini, ada tugas bla bla bla, tugas pelajaran bla bla bla. Perhatikan artikel berikut, lalu bikin analisisnya. Itu tuh sebenarnya itu bukan school from home, itu work home atau PR. Iya kan, bukan school from home. School from home tuh kayak pakai Zoom, terus pakai Skype. Cuman kan balik lagi, orang tuh kuota terbatas. Kalau gurunya kayak guru-guru muda sih kayaknya it's okay ya. Ya dia ngerti teknologi, ngerti Zoom. Nggak guru-guru tua, wah nggak ada akhlak lu pada. Kalau guru tua lu kerjain nggak ada akhlak benar. Ya guru tua tuh nggak ngerti yang kayak gitu.
maksudnya ngerti cuman dipaksain bingung akhirnya koslet gitu kan. Ya itu yang bikin banyak yang keluh kesah, tugas lagi dan itu tuh semua elemen. Mau dari anak SD, TK sampai anak kuliahan semuanya sama, metodenya sama. Kita tuh kita tuh tidak terdidik dalam berteknologi, yang akhirnya kita gagal dalam berteknologi, akhirnya kita menggunakan teknik konvensional yang akhirnya seolah-olah modern, padahal itu aja. Sebelum lanjut nih Pak, kan yang tadi sebenarnya kita tuh Indonesia tuh lumayan gagap teknologi karena bisa dibilang nggak semua orang ngerti yang tadi kata Bapak bilang kan, nggak semua orang ngerti cara pakai Zoom, cara pakai Skype atau yang simple aja mungkin mungkin guru-guru tuh nggak semuanya ngerti cara pakai Quizzes gitu kan. Menurut Bapak sendiri itu permasalahannya tuh ada di diri kitanya atau dari siapa gitu? Karena kita gagap teknologi tuh sebenarnya tuh apa yang jadi penyebabnya gitu? Penyebabnya satu, perubahan zaman. Itu perubahan zaman. Perubahan zaman harus globalisasi yang masuk, nggak difilter, nggak diajarin. Akhirnya orang sembrono pakai teknologi. Ya akhirnya gitu. Ya akhirnya kan jatuhnya orang pakai teknologi buat ngapain sih? Lihat Instagram, lihat TikTok. Kalau yang cowoknya lihat yang joget-joget TikTok yang goyang mama muda. Ya yang mama muda gitu ya, yang nonton-nontonan begituan. Ya akhirnya ya kita sendiri juga yang disalahkan siapa? Yang akhirnya disalahkannya diri kita sendiri. Karena satu, kita nggak siap. Ya kalau saya ngomongin sekarang tuh banyak nyalahin pemerintah ya, saya kasihan terus takut ditangkap juga gitu kan kalau kita nyalahin pemerintah tuh. Sebenarnya nggak salah pemerintah juga sih sepenuhnya kayaknya. Iya, maksudnya kan ya pemerintah juga kan setidaknya gagal dalam apa? Gagal dalam mengajarkan apa? Mengajarkan tentang bagaimana sih harusnya berteknologi yang baik, mensosialisasikannya, menggunakan teknologi yang baik dan batasannya apa aja. Jadi kita makan sekarang mah bebas, freedom. Kan orang maaf ya. Orang tahu bokep dari mana sih? Iya, dari internet. Internet. Orang kalau nggak punya di Google Chrome-nya nggak bisa, itu masuk ke UC browser. UC browser nggak bisa, itu ada VPN. Anak SD juga tahu. Anak SD juga tahu. Berarti kita secara teknologi tuh udah mumpuni bisa nggak gagap teuing gitu ya, nggak cuman ya itu akhirnya jadi menyeleweng jalur. Akhirnya ya jadi keluh kesah kan, jujur ya murid sekarang keluh kesahnya wah banyak tugas gimana ABCD ya, gurunya juga bodo amat gitu ya, yang penting kerjaan gue beres, gue udah ngasih tugas nggak dimarahin sama atasan. Anak-anak yang penting mau baca ya kan, tidak ada sebuah inovasi yang lebih gitu. Maksudnya kan guru bikin vlog gitu kayaknya nggak mungkin gitu. Mungkin sih tapi bikin vlog bisa. yang sederhana, cuman kan nggak bisa ngeditnya, jadi akhirnya jadi bete. Jadinya boring gitu orang yang nonton. Boring sekarang mah jujur aja lah, kan di YouTube juga kalau kalian pada lihat, orang lebih suka YouTube podcast yang mohon maaf ya, saya nggak podcast yang seperti ini, atau orang suka lihat Atta Halilintar. Orang kan 100% orang lihat Atta Halilintar. Iya. Terus kalau Bapak sendiri kan, Bapak sebagai guru nih, ada nggak sih kayak kekhawatiran tersendiri terhadap online school ini? Karena kan yang tadi bilang anaknya nggak ngerti atau anaknya malas ngerjain tugas gitu. Ada nggak sih kekhawatiran? Apakah ntar Bapak tuh khawatir ntar gimana UASnya atau gimana Bapak ngasih nilainya gitu? Oke. Yang saya khawatirkan tuh bukan masalah nilai. Indonesia tuh kalau udah ngomongin nilai tuh ngomongin value, itu bentuknya apapun ya, mau uang kayak mau nilai kayak itu udah kayak urusan gampang. Kayak apa namanya? Gampang lah kayak gitu mah, bisa bla 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 ABCD gitu. Gimana nanti gitu Mas. Tapi yang jadi apa namanya, yang jadi masalah, jadi trouble-nya adalah ketika orang itu nggak punya, kekhawatiran saya yang paling tinggi adalah pengetahuan yang berkurang, wawasan yang berkurang secara dari orang yang mumpuni. Contoh gini ya, contoh orang belajar
di sekolah, sekalipun dia nggak ngerti apa pembelajaran yang dijelasin sama gurunya, tapi dia tuh berhak dapat wawasan dari orang yang berpengalaman. Jadi dia nggak hanya baca Google dan dia sok tahu ngomong di depan medsos gitu. Nah kalau apa namanya, kalau untuk masalah nilainya ya kan saya bilang tadi gitu. Yang saya khawatirkan adalah ketika orang itu hanya sekedar membaca, hanya sekedar menonton tanpa sharing dengan orang-orang yang kompeten, contoh gurunya gitu. Jadi itu kekhawatiran saya sih. Sebenarnya tuh takutnya anaknya salah paham gitu atau gimana? Nah salah paham. Orang tuh salah paham sama apa yang dia baca, apa yang dia tonton, apa yang dia share, tanpa dia ngomong sama contoh orang tuanya, mohon maaf ya, orang tuanya tuh orang yang nggak ngerti lah masalah kayak isu-isu sosial, isu-isu ekonomi, terus tiba-tiba tuh dia so tahu gitu baca dengan tanpa sharing ke guru, ya contoh ke guru ekonominya misalkan. Dan menurut saya jujur ya, saya pribadi, saya sebagai guru tuh orang yang tipikal yang memang tidak melihat value gitu. Nilai itu masalah gampang, tapi wawasan itu masalah yang sulit. Penting. Atau apa namanya? Ya tuh otak kayak. Terus yang kedua, keresahan yang kedua tuh adalah masalah pembinaan karakter. Artinya, kieu lah kucik bahasa simpel nama. Maneh di Google diajarkan tentang attitude kan henteu. Henteu. Di YouTube maneh diajar attitude kan henteu. Bahkan nah itu ketika Google dan media dan teknologi itu hanya bisa mengajarkan pengetahuan, tidak bisa mengajarkan masalah attitude atau penyikapan. Dan itu nanti yang saya Padahal yang penting itu attitude ya. Nah, yang penting ya, jujur ya, saya pribadi, Steve Jobs itu pernah bilang bahwa attitude itu adalah modal paling utama dalam bagaimana dia meraih masa depan dibanding dengan ilmu ya. Karena orang dengan attitude yang baik, good attitude, maka dia bisa mendapatkan sesuatu yang yang baik juga. Dan kekhawatiran saya ketika ada proses pembelajaran dalam jaringan seperti ini, ya saya nggak tahu apakah orang tuanya nanti karena di sini peran penting dalam pembelajaran school from home itu adalah orang tua sebenarnya. Kenapa tuh Pak? Apakah karena orang tua yang mengawasi di rumah atau ada hal? Iya kan ada kontak langsungnya kan dengan orang tua. Nah, kalau misalkan orang tuanya siaman dia mamah geus mana geus ngomong laptop terus mana ngomong HP di kurang diberi kuota 500 giga mana yang gitu kan. Pokoknya nah kan itu karena apa ya? Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah yaitu kekhawatiran, kesalahpahaman dalam melihat segala sesuatu, attitude yang kurang karena dididik oleh teknologi. Itu kekhawatiran saya. Berarti sebenarnya dalam school from home ini orang tua tuh nggak bisa sekedar cuma udah kamu buka internet ada tugas kok, terus kalau misalnya anak terbuang kan ya udah gitu kan. Berarti peran penting sebagai orang tua untuk mengawasi anak di rumahnya tuh memang ada gitu. Ya jelas harus ada. Nah pertanyaan gini, Rin punya kucing ya? Rin dan teman-teman di sini punya kucing. Itu kucing cuma dikasih makan tapi nggak dimandiin, kutuan nggak? Iya, nggak keurus. Nggak diurus. Sama, gitu, bukannya main kita sama kucing ya? Sama aja gitu, nggak diurus. Kalau kasih makan, kasih kuota, kasih HP, dikasih fasilitas tapi nggak diarahin gitu ya? Sekarang gini kan, kemarin tuh kalau nggak salah ada kasus nggak tahu di Jawa Tengah atau di Jawa Timur gitu. Jadi orang buka Zoom, terus tiba-tiba Zoom itu tuh dihack atau di apa, tiba-tiba jadi video porno, video bokep lah. Waduh. Kan tiba-tiba kan, nah langsung kan orang tua yang nggak tahu kan, misalkan misalkan contoh misalkan ke siapa gitu ya, ke misalkan ke si Asep misalkan, atau ke si Dadang atau ke siapa, kamu lagi belajar? Iya. Belajar apa? Di Zoom. Oh iya, Zoom kan jatuhnya fake taksi gitu kan. Belajar apa? Belajar biologi kan. Iya benar. Bisa aja anak-anak nyambungin ya.
nyambungin kan orang belajar biologi mah, belajar biologi. Ya kan memang proses reproduksi biologi apa kan gitu. Nah, menurut saya aneh ya. Iya. Sama kan anak sekarang tuh 1000 akal. Orang tuanya hanya pendek akal. Ya orang tua mudah dibohongin. Kalau saya kan nggak bisa dibohong, nggak mudah dibohongin. Dia tahu gitu sih kok. Oh kayak gini. Makanya menurut saya kekhawatiran yang paling besar dalam school from home itu adalah satu, ketika tidak bisa dibimbing dengan baik oleh orang tuanya, walaupun sudah ada istilahnya sebuah ancang-ancang dari sekolah gitu, tolong orang tuanya membimbing Mengawasi anak-anak di rumah ya. Awang mengawasi tidak, lebih baik saya mencari uang. Iya benar. Jadi sebenarnya tuh harus juga ya orang tua tuh open minded. Maksudnya bukan kita nyalain orang tua, ada orang tua saya juga close minded kok. Cuma orang tua itu perlu adanya setidaknya tuh open minded lah. Jadi nggak cuma ya kamu belajar ya udah gitu. Kamu harus belajar enggak, tapi ada hal-hal yang anak tuh nggak cuma butuh arahan itu doang gitu. Masih banyak anak-anak yang nggak tahu tuh malah mereka cari tahu tanpa ada bimbingan, jadinya salah arah. Jadi Itu penting juga sih sebenarnya. Kalau dia salah tuh nggak ada yang benerin gitu. Nggak ada yang nggak benerin, nggak ada yang ngasih tahu. Karena orang-orang kadang saking close mindednya orang-orang tuh jadi kayak ya udahlah gimana lu aja gitu. Lu mau belajar mau nggak serah lu lah, masa depan lu gitu kan. Kayaknya tuh itu yang salah. Oke, lanjut lagi nih sama topik selanjutnya, yaitu yang lagi rame nih kan, katanya Bandung ini mau di PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Nah, katanya di sini Pak Ridwan Kamil sudah mempersiapkan katanya 100%. Sudah 100% disiapkan, baik dari sisi teknisnya, dari aparatnya, distribusi logistiknya, atau pengaturan lainnya. Cuma harus ada sosialisasinya. Nah, menurut Bapak nih dan menurut teman-teman yang lain mungkin ini kan kita sebagai warga negara Indonesia dan yang lebih kecil lingkupnya ini kita sebagai warga Bandung nih kan, tentang PSBB ini gimana? Jadi saya dulu nih. Oke. PSBB itu tuh bahasanya lockdown. Gak lockdown sih, kalau lockdown itu benar-benar 100% stay at home gitulah. Kalau PSBB itu kayak karantina wilayah gitu, karantina wilayah, yang dimana tuh nggak bisa kita sembarang untuk keluar. Dan menurut saya secara pribadi memang bagus untuk mengurangi penyebaran pandemi coronavirus. Cuman yang harus dipahami adalah ketika kita PSBB, kita makan apa? Oke, mohon maaf, saya kasih tahu gini. Saya di sini saya agak keras ngomongnya, nggak sebecanda tadi. Kalau sekarang gini, untuk orang yang punya fasilitas, kulkasnya diisi makanan semua, berasnya ada setumpuk di rumah, dia punya kuota beratus-ratus giga, dia siap untuk diam di rumah. Dia punya tabungan yang banyak uangnya. Oke, PSBB adalah satu hal rekreasi bagi keluarga mereka untuk bersama-sama. Catat, hanya untuk orang kaya. Tapi kalau untuk orang miskin, orang yang tidak punya, PSBB itu like a hell. Itu tuh neraka, teman. Kasian. Kenapa? Pemerintah nggak mau ngasih tanggungan, nggak ngasih uang gitu. Iya, gitu. Nggak mau ngasih pembiayaan hidup. Sekarang gini, Lin itu pedagang, bukan PNS ya, bukan direktur perusahaan ya, bukan sesuatu yang sudah punya gaji tetap, atau bukan YouTubers yang gampang kerjanya. Contoh, Rin itu dagang apa gitu di pinggir jalan sekitaran alun-alun, yang memang dulu omsetnya itu sehari bisa dapat 1,5 juta. Dan sialnya lagi, brengseknya lagi gitu, orang Indonesia itu tidak siap dengan yang namanya nabung. Tabungan nggak ada. Terus. Nah, tabungan tidak ada, makanan kurang, kuota harus habis karena school from home ini, dan ABCD.
timbul namanya PSBB. Pemerintah nggak responsif. Saya nggak tahu ya. Nanti kita lihat dari hari Rabu sampai 2 minggu kalau nggak salah ya. Iya 2 minggu. Iya dulu. Dari Rabu ke Rabu lagi, Rabu 2 minggu lagi. Kita lihat bagaimana. Karena di Facebook, di media sosial itu sudah banyak protes. Di kolom komentar Ridwan Kamil itu protes isinya semua. Dan jujur ya, hari ini tuh Indonesia tuh bukan Indonesia ya Indonesia aja lah. Indonesia tuh nggak siap. Kenapa? Meremehkan. Masih ingat nggak teman-teman yang ada di podcast ini ketika Menkes ngomong gini, wah corona itu nggak berbahaya, cukup makan nasi kucing sama minum. Oh iya, yang pertama kali sebelum ada 2 orang itu bukan sih atau ya? Sembuh. Nah, orang sembuh. Maksudnya gini ya, ini virus mutasi dan bagaimana tergantung imun kita. Cuman jatuhnya kan kayak serba meremehkan semuanya gitu. Terus yang anehnya ada lagi pendukung mereka yang bilang pemerintah itu sedang hati-hati dalam bergerak gitu. Hati-hati apa? Sekarang saya mau tanya, ada orang mohon maaf Rin, tetangga saya 2 bulan hari ini tidak bekerja. Makan itu dipingung mau kayak gimana. Bahkan dia sampai bilang, saya sudah pasrah ketika kontrak saya diusir dari kontrakan. Pertanyaan saya, pemerintah lihat nggak? Gitu. Pemerintah nyadar nggak? Sorry ya, saya nggak mau banding-bandingin dengan negara maju. Kita kalah jauh. Kalah jauh. Kalah. Cuman kita gini ya, kita lihat di Korea. Kenapa di Korea itu cepat karantinanya cepat, penanganannya cepat, dan akhirnya hasilnya pun cepat. Yang dimana ekonominya itu secara tidak langsung, hanya beberapa bulan tuh mulai kembali. Karena apa? 1, orang-orangnya disiplin. 2, pemerintahnya mengerti bagaimana. Nah, 3, untuk ngetesnya itu dia cepat. Indonesia, gila Bu, Indonesia mah banyak kayak konspirasi. Minta tes aja. Kayaknya di Indonesia tuh minta tes COVID. Kamu tahu nggak swab test itu kalau kita tanpa ada hubungan, misalnya contoh kita tuh nggak punya gejala dan kita pengen tes sendiri, itu susah di pingpong. Kalaupun ada mahal katanya. Gila nggak? Orang sakit itu bisa di pingpong di Indonesia tuh. Nah, jujur gitu ya, salah satu pesan saya ketika PSBB ini hari ini, memang salah satu bentuk solusi ya, saya nggak apa-apa jadi masalah. Cuman tolong dong perhatikan juga rakyat-rakyat yang nggak punya, perhatikan guru-guru honor, perhatikan murid-murid yang mohon maaf yang dia masuknya SKTM, yang orang tuanya tuh harus berjuang, yang orang tuanya ojol, yang orang tuanya pedagang. Itu dia ngasih perhatian ke pemerintah gitu. Udah enggak saya jujur, saya secara pribadi ya, saya nangis ketika nanti Bandung PSBB hari Rabu. Saya nggak bisa ngebayangin. Oke lah, pemerintah hari ini punya solusi untuk mendisiplinkan warga-warganya. Bertanya gini Rin, kamu tahu nggak kebiasaan orang puasa orang Indonesia kayak gimana? Enggak. Yang harus serba ada makanan dan serba harus bla bla. Iya. Harus ada semua. Teman-teman di sini juga kan kalau buka puasa itu harus ada ini itu. Kebayang nggak? Nggak kerja. Uang. Tapi pengen ini itu. Dibatasin. Nggak dikasih sama pemerintah. Kamu bisa kebayang nggak berapa minggu ke depan lagi Indonesia kayak gimana? Mengurang ininya. Penduduknya berkurang. Kayak gimana? Penduduknya berkurang. Penduduk berkurang oke ya. Chaos. Lihat yang mana chaos. Karena kebiasaan kita, saya bilang balik lagi, Indonesia tuh mentalitasnya masih rendah. Mentalitas isu sosialnya tuh masih rendah. Dikasih yang kayak begini, susah disiplin. Ya. Satu contoh kasus yang saya bilang ngomong. Kan kita nggak, kalau yang di podcast ini ada yang laki-laki tidak Jumatan, itu bukan berarti mereka kafir ya secara Islam. Itu kan mereka itu mereka tuh tanda kutipnya menaati
agar tidak menginfeksi seseorang. Nah, di kita itu jadi di roasting. Jadi Indonesia itu ada PSBB kayak gini tuh jadi roastingan paling enak. Jadi Terutama kayaknya orang- sebenarnya tuh kita sama-sama warga Indonesia, tapi kita saling merosting gitu ya. Jadi kita kayak Roasting. merosting pemerintahnya, pemerintahnya ngerosting masyarakat, ya udah saling roasting gitu. roasting. Sekarang kayak gini, kalau Rin lihat Facebook, kalau Rin nggak punya, Rin bikin akun Facebook, masuk ke grup-grup kayak grup jual beli atau itu semuanya ngomongin tentang masalah PSBB, ngomongin saya makan apa. Pada intinya mereka nanya lagi ya, gimana caranya mereka mendapatkan uang untuk bertahan hidup. Nah, ini kan dua pilihannya. Diam dan mati kelaparan, keluar mati karena virus. Bukan pilihan. Ujung-ujungnya itu bukan pilihan. Bukan pilihan. Ujung-ujungnya dua pilihan menuju satu tujuan, dua jalan menuju satu tujuan. Ya, tujuannya apa? Dead lagi. Dead lagi. Jadi mati. sebenarnya ini emang yang kita simpulkan dari topik PSBB ini adalah sebenarnya kita ini PSBB-nya kurang, mentalitasnya, maksudnya mentalitas masyarakatnya. Nah, ditambah lagi kan kita kan mentalitasnya kurang gitu kan. Terus katanya Sani ada mau nanya nggak yang tadi? Paling tentang napi ya. Kan dibebasin katanya gara-gara corona. Oh ya. Menurut Bapak itu pintar gak sih? Nah, soalnya kan tadi kan kita udah ngomongin kan soal mentalitas Indonesia tuh kurang untuk melakukan hal semacam PSBB ini, apalagi ditambah narapidana ini dikeluarkan dari sel-sel tahanan nih. Menurut Bapak gimana? Sekarang saya mau tanya, napi itu di sel tahanan kasih makan nggak? Kasih. Dikasih. Kasih. Makan tuh pakai biaya nggak? Pakai. Gitu. Untuk mengirit anggaran biaya, itu makanya napi itu pada dikeluarin supaya anggaran biayanya irit. Ini sebenarnya ada konspirasi dikit ya. Nah iya. Ada yang hal-hal kedua, tersembunyi yang gitu. Nah, yang kedua adalah ada proses jual beli, asimilasi untuk keluar dari penjara ini. Contoh, saya mau keluar dong, yaudah aku pinjam 10 juta, kamu bisa keluar ya udah gitu. Konspirasi. Nah, oke. Nah, pertanyaan tadi saat Kang Sani tadi bilang pintar nggak sih? Menurut saya gimana ya? Ini bodoh banget. Bukan biasa aja, ini banget ya. Bukan B aja, ini mau B banget nih. Iya, tolo gitu kan, kalau orang Jakarta ngomong kita tuh nggak mempertimbangkan. Sekarang gini, kemarin itu murid saya bilang, saya punya murid daerah Caringin, saya cuma nanya, gimana Caringin aman? Maksud saya pasar Caringin ya, apakah dia tutup atau enggak? Dia bilang, enggak Pak, ada begal. Kemarin ada yang dikeluarin, adik kakak, terus udah dikeluarin tuh malah ngekata lehernya, jadi leher orang yang ngelaporin dia masuk penjara gitu. Kan beda tuh. Ngeri. Kan iya kan? Terus sebenarnya tuh tambah masalah ya. Iya. Oh iya. Cuman kan ada sarkasmenya gini. Sarkasmenya. Kalau di Rusia, singa yang dikencarkan di tengah kota agar masyarakat tidak keluar, betul? Tuh. Di Indonesia, begal yang dikencarkan supaya orang-orang nggak keluar. Jadi Indonesia punya cara tersendiri ya untuk mengatasi hal-hal ini ya. Sisi positifnya. Kreatif loh sebenarnya. Cuma ada juga negatifnya gitu kan. Iya, makanya artinya ya untuk napi yang keluar itu menurut saya pribadi itu sebuah mistake, yang big mistake lah, kesalahan yang gede banget lah. Karena memang gede banget. Kalian bayangin sama kalian, orang keluar, napi itu lo dikasih makan, udah enak di penjaranya walaupun makanannya nggak enak, walaupun makanannya segitu-gitunya, cuman yang penting dia bisa hidup, bisa makan, bisa tidur gratis. Tiba-tiba dia harus keluar, sementara sama keluarganya udah nggak diterima lagi. Terus dia mau ngapain? Supaya bisa makan. Sementara pekerjaan itu susah. Terus dia mau ngapain? Kriminal lagi. Apalagi ada ya stigma masyarakat bahwa kalau misalnya orang keluaran, misalnya mantan narapidana itu
ya udah nggak cocok kerja di manapun gitu. Jadi orang Ya ada iya, yang kan punya udah. persyaratan gitu kan, otomatis Ya, ya pertanyaan udah saya kan gitu. mau ngapain lagi gitu selain Nah, terus melakukan ada kembali selentingan kejahatan. kan? Ada selentingan kenapa napi korupsi nggak dikeluarin? Napi korupsi ngapain dikeluarin? Dia hidup enak. Dia bayar Kalau ke bagi seseorang yang di atas atau bisa dibilang kaya gitu, mungkin dikeluarin tuh kayak yang ya udah gue mesti diterima gitu. Ya udah masih ada makanan di rumah gitu Nah, setidaknya. sementara kalau buat napi-napi yang bawah gitu, yang Menengah mungkin ke bawah. kekurangan pun, itu mereka dikeluarin malah kayak aku nggak akan dapat makan, aku nggak akan dapat sebuah Malah jadi dan pusing malah- sendiri gitu ya. Ya. Orang biasanya dikeluarin dari sel tuh mikirnya seneng gitu. Mungkin kalau misalnya orang yang menengah ke bawah tuh malah mikir sendiri, lah gue kalau keluar Gua ngapain? Iya. gue makan apa? dari mana? Gue tidur di mana? Gitu. Jadi ada ini sendiri. Iya. Nah itu kan, makanya Indonesia tuh unik menurut saya, unik. Sebenarnya sih kalau saya jadi menterinya ya, saya jadi menteri ya. Weh, ya. Ada ya. Iya. Berandai dulu. Mana itu aja, tahu aja dapat gitu kan. Amin. Terus Oke, kalau jadi menteri itu gampang. Ya sudah, bagaimana untuk mengirit anggarannya, bukan mengirit anggaran, bagaimana agar napi-napi tidak keluar. Ya sudah, napinya dipekerjakan. Untuk apa? Untuk misalkan contoh, pembuatan tender masker atau pembuatan tender hand sanitizer dilakukan oleh para napi. Kan enak, berguna lah setidaknya. berguna. Dan untuk kan ada alasan Pak Menteri yang terhormat itu bilang keluar, yaitu adalah takut nanti terjadinya corona yang ada di penjara. Pertanyaan saya, penjara itu Gimana masuknya? Masuknya dari mana? masuknya Gimana cara masuknya? ada yang bilang masuknya satu dari orang, dari laundry lah, dari penjaga, dari gimana bla bla ABCD. Ya itu tinggal diperketat aja orang yang dari luar. Gitu kan? Iya, nggak usah di Simpelnya keluarin gitu. yang di dalamnya gitu. Semuanya kan diperketat aja gitu. Ya kan apa namanya, karena kapasitas penjara kita yang jadi seakan-akan tuh kayak gini ya, Indonesia itu bikin kebijakan itu dengan alasan yang konyol, nggak pernah dengan alasan yang kata Rocky Gerung itu rasionalis gitu. Bahkan untuk kalian anak SMA aja kan kalian jadi mikir Aisyah gelo gitu aja, nggak orang begal kalau kan simpel anak SMA kan gitu, nggak usah kayak kelas-kelas mahasiswa gitu kan, kalian main mikir gelo gitu anjing, napi tidak bawa keluar. Dan jujur ya, pembegalan itu semakin kriminalitas itu meningkat loh di Indonesia tuh. Oke, jadi pada intinya topik-topik ini tuh sebenarnya yang bisa survive di negara kita adalah orang-orang yang berduit. Ketika Anda berduit, berarti Anda berhasil menyelamatkan diri Anda sendiri gitu. Tapi kalau misalnya, itulah mungkin karena kita kurang ini kali ya, di negara, emang negara juga nggak sanggup, tapi ya mungkin pemerintah nggak punya nggak punya solusi lain selain ini ya mau gimana lagi gitu. Udah negaranya nggak sanggup, kalau misalnya yang kayak gini aja nggak sanggup, apalagi solusi lain. Mungkin pemerintah mungkin gitu, kita positif thinking aja kali ya sama pemerintah. Terus mungkin ada yang mau nanyain atau karena mungkin terhambat oleh waktu juga, boleh disimpulkan mungkin keluh kesah Bapak sebagai sebagai pengajar terhadap online school, ataupun tentang PSBB atau apalah tentang yang corona ini. Terus kesah saya itu cuma satu. Ya Allah, mudah-mudahan corona cepat beres. Kasihan yang dagang. Ya, Oke, jadi Ya, kasihan yang dagang, kasihan ibu-ibu kantin. Ya, terus yang kedua, kalau kesah saya, ya Allah, mudah-mudahan Ramadan tahun ini beresin tuh corona. amin. Ya, kasihan gitu kan. Terus yang kedua, kalau kesah saya sebagai pengajar adalah jangan buat tugas. Tidak ada tugas. Biasanya juga malas lah, ngapain gitu. Kasihan. Belum nih anak-anak daripada school from home lebih baik membina bersama orang tua, lebih dekat lagi sama orang tua, belajar sama orang tua lagi. Kan belajar nggak harus sama orang lain, sama orang tua juga boleh gitu. Terus untuk PSBB yang terakhir adalah tolonglah Pak Ridwan, Pak Jokowi,
bapak-bapak yang hebat, pokoknya malah yang hebat. Tolong saya minta gitu, kalian pedulilah sama rakyat kecil gitu, daripada nanti diazab gitu. Dah gitu aja, dah saya. Oke, mungkin sampai sini aja podcast kali ini karena topiknya juga udah segitu aja kali ya. Mungkin kita bakal lanjutin di episode selanjutnya, oke? Mungkin sampai sini aja. Ditutup podcast kali ini. Bisa say hi semuanya? Bye. Oke, podcast episode 2 ditutup. Terima kasih.